Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pasar tradisional selama ini lebih diidentikan sebagai tempat kumuh, kotor, semrawut, becek, bau, sumpek, sumber kemacetan, sarang preman, dan seterusnya. Singkat kata, pada pasar tradisional melekat stigma buruk. Kesan negatif ini yang menyebabkan sebagian kalangan masyarakat, khususnya kaum menengah ke atas dan kalangan remaja, timbul kesan bahwa berbelanja di pasar tradisional harus dihindari karena dapat menurunkan gengsi. Teman-teman, terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat, khususnya kaum remaja, lebih suka berbelanja di pasar modern seperti berikut. 1. Adanya rasa bangga atau gengsi kepada teman-teman. 2. Menghendaki dalam satu tempat dapat memilih barang yang akan dibeli. 3. Menginginkan rasa nyaman dan menyenangkan, yaitu aman dan sejuk. Kemudian keempat, keinginan harga diri fixed price dari masing-masing jenis barang. Saya ulangi ya, keinginan harga pasti fixed price dari masing-masing jenis barang yang dijual, karena tidak ada keinginan bernegosiasi kepada konsumen seperti di pasar tradisional, serta memudahkan alokasi dana untuk berbelanja. Dan 5, tingkat harga yang masuk akal atau tidak terlalu menyolok. Pasar tradisional sejatinya merupakan representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, sebagai tempat bergantung para pedagang skala kecil dan menengah. Pasar tradisional menjadi tumpuan harapan kaum petani, peternak, pengrajin, atau produsen lainnya selaku pemasok. Sebagian besar penduduk Indonesia yang masih tergolong kelompok menengah ke bawah masih tergantung dengan pasar tradisional. Sebagai pusat perekonomian rakyat kecil, pasar tradisional cukup banyak jumlahnya dan tersebar di berbagai pelosok negeri. Stigma buruk yang melekat pada pasar tradisional secara umum dilatar belakangi oleh perilaku pedagangnya sendiri, pengunjung atau pembeli, dan bahkan pengelola pasarnya sendiri. Perilaku pedagang pasar tradisional harus segera dirubah. Para pedagang pasar tradisional perlu lebih meningkatkan kejujuran dan profesionalisme. Pada pasar tradisional yang masih mempertahankan tradisi tawar-menawar harga, pedagang sering dengan seenaknya menawarkan harga dagangan dengan harga sangat tinggi, jauh di atas modal. Pedagang pun sering menipu konsumen dengan mempermainkan timbangan. Di pasar sering kita jumpai percekcokan antara penjual dan pembeli karena kesalahpahaman dalam tawar-menawar harga. Penyebabnya sederhana, karena minimnya pengetahuan, kerap kurang mampu melayani pembeli atau pelanggan secara optimal. Andai saja pedagang memiliki kompetensi untuk menaklukkan hati konsumen dengan gaya yang sopan dan lemah lembut, dapat dipastikan nilai tambah terhadap produk atau barang yang ditawarkan meningkat. Persaingan tidak sehat antar sesama pedagang kerap terjadi, yang sering diekspresikan dengan adu mulut dengan sesama pedagang, bahkan sampai terjadi perkelahian. Pemicunya sederhana, karena produk atau barang yang mereka jual sama, sehingga persaingan tidak sehat akan terjadi. Akibatnya pedagang akan saling banting harga, saling ejek, dan saling sindir. Agar tetap eksis, maka pasar tradisional harus mampu mengembangkan dirinya menjadi pasar yang berorientasi pada perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam membeli barang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup kebudayaan, kelompok sosial, kelas sosial, dan keluarga.
Sementara faktor internal lebih terkait dengan kepribadian atau karakteristik konsumennya. Pepatah lazim, "The buyers are the king," pembeli adalah raja. Mungkin karena pepatah ini, sehingga kadang-kadang konsumen seenaknya menawar harga barang yang menyebabkan pedagang kesal. Teman-teman sekalian, harus diakui bahwa pelanggan atau pembeli masih mempunyai hubungan emosional yang cukup kuat dengan pasar tradisional. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya masyarakat masih sangat membutuhkan pasar tradisional, sebab barang atau produk yang diperjualbelikan di pasar tradisional cukup bersahabat bagi kantong sebagian besar masyarakat di Indonesia. Misal saja, kalau ada ibu rumah tangga ingin membeli sayuran dengan harga yang lebih murah, mereka bisa berbelanja siang atau menjelang sore hari karena mutu sayuran yang dijual sudah tidak begitu baik. Sehingga apabila ada pembeli yang menawar, maka pedagang akan memberi harga yang lebih murah dengan pertimbangan daripada membusuk dan tidak bisa dijual lagi esok harinya. Pasar tradisional dewasa ini rata-rata telah dibangun secara permanen. Bahkan cukup banyak pasar tradisional yang dibangun dengan sistem berlantai untuk dapat menampung lebih banyak para pedagang. Secara fisik, pembangunan pasar tradisional relatif sudah baik, namun kurang memperhitungkan aspek ekonomis dan sosialnya. Keberadaan lantai pasar cenderung hanya diklasifikasikan berdasarkan perbedaan harga sewa kiosnya saja. Sewa kios lantai 1 lebih mahal daripada kios lantai 2. Sewa kios lantai 2 lebih mahal daripada sewa kios lantai 3, dan begitu seterusnya. Jarang atau mungkin belum ada pengklasifikasian lantai pasar berdasarkan produk yang dijual. Misalnya, pedagang sayur dan daging di lantai 2, tetapi ada juga pedagang sayur dan daging di lantai 1, atau pedagang buah di lantai 3, tetapi ada juga pedagang buah di lantai 1. Dengan kondisi seperti ini, tentu saja pembeli tidak akan mau berbelanja di lantai 2, apalagi di lantai 3, karena barang yang dibutuhkan sudah ada di lantai 1. Belum lagi karena konstruksi bangunan seperti anak tangga terlalu tinggi sehingga menyulitkan para konsumen yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga untuk membawa belanjaannya. Itulah teman-teman sekilas gambaran dari kondisi pasar tradisional kita saat ini. Tentu di tempat kalian, di kota-kota di mana kalian tinggal, pasar tradisional berbeda satu dengan yang lain tergantung perkembangan kota di mana kalian tinggal. Di beberapa kota yang cukup maju, pasar tradisional bahkan sudah berpenampilan seperti pasar modern, seperti terlihat pada kualitas bangunan maupun kenyamanan ketika pembeli berbelanja di pasar tradisional. Namun masih ada juga pasar tradisional yang benar-benar tradisional, seperti tidak ada perubahan dari era 60-an atau 70-an sampai 80-an sampai sekarang masih terlihat tradisional. Tetapi bagi saya khususnya sebagai pengamat pasar tradisional, saya lebih merasa nyaman melihat adanya pasar tradisional yang benar-benar tradisional. Artinya nostalgia di masa lalu terus datang dan hadir di masa sekarang. Tetapi sebagai selingan, tentunya sesekali kita boleh juga untuk berbelanja di pasar modern atau bahkan di supermarket. Demikian teman-teman, sekedar sebagai gambaran untuk membawa kita memahami dan mengerti bagaimana eksistensi dari
pasar tradisional. Terus dukung channel Kabar Pasar. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan mudah-mudahan channel ini segera mencapai 1000 subscriber dan kemudian disusul dengan jam tayang mencapai 4000 jam tayang, sehingga bisa segera diajukan monetisasi. Begitulah teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian terus sukses di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.